Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, para sedulurku semua, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah standby dan selalu stay tune di channel saya, dan saya doakan semoga para sedulurku semua sehat selalu, sehat badannya, jasmani dan rohaninya, dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Oke, sebelumnya saya akan berdoa dulu untuk para sedulurku semua, dan kita berdoa supaya untuk diberikan kelancaran kita semuanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah nadir, Allah hadir, Allah sahid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bisyafaatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi nuril Fatihah ya farijal hamni wa yakashifal ghamni wa ya dafi'al bala'i fana an kulli hamin wa ghamin wa bala'in qurbatin wa nikmatin ala kulli syai'in qadir wa bil zabatir zadir ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqrabin. Allahumma ahrizna min dhulumati wahmi ahrizna bi nuri fahmi waqta alaina qasa inna rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Buat para sedulurku semua, kita meminta kebarokahan dari surat Al-Fatihah ya. Saya rangkum tadi dari doa tadi. Semoga buat para sedulurku semua mendapatkan karomah dan barokahnya dari surat Al-Fatihah tadi ya. Oke, buat para sedulurku semua, saya ucapkan selamat datang, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat para sedulurku semua. Nah, sebelum kita lanjut topik kita ke selanjutnya, yaitu topik kita itu tentang apa sih? Tentang ciri-ciri orang yang terkena santet ini, tapi fisiknya ya, fisik tubuh kita itu bisa dicirikan kalau kita itu kena penyakit non medis. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, biasa di channel saya kita akan salam dulu ya. Salam kopi pahit biar hati tidak julid dan pikiran tidak sulit dan rezeki tidak sulit. Oke, buat para sedulurku semua, langsung saja kita ke topik pembahasan kita, yaitu ciri-cirinya itu seperti apa, Kang. Nah, oke, sebenarnya kita sering merasakan ya ciri-ciri itu, ataupun sering kita alami, tapi kita tidak bisa membedakan antara ini penyakit medis ataupun non medis ya. Nah, ciri-ciri itu biasanya yang pertama ya, itu sakit kepala. Nah, sakit kepala ini biasanya juga seperti kayak orang migrain, kadang di sini, kadang di sini. Kalau migrain yang sebenarnya itu kan kadang cuma sebelah kanan aja, dia nggak pindah-pindah. Nah, kalau yang biasanya non medis, ataupun emang itu dia kena gangguan goib ataupun kena santet, itu dia biasanya gangguannya itu dari sebelah kanan dari kanan bisa ke kiri, dia juga bisa ke belakang, dia nggak satu titik. Nah, kalau yang namanya penyakit medis itu biasanya kalau migrain aja gitu, sebelah kanan ya, atau enggak sebelah kiri aja. Nah, itu ciri fisik dari salah satunya, yaitu dari sakit kepala. Nah, untuk ciri yang selanjutnya yaitu sama ya, halnya itu seperti merasa tidak enak badan. Nah, badan kita itu tiba-tiba nggak enak, padahal kita lagi normal. Badan kita siangnya sehat banget tuh, fit banget. Nggak tahu kenapa pas habis maghrib itu kita ngerasa langsung kayak nggak enak, ngedrop ya. Nah, itu juga bisa salah satu indikasi ataupun ciri-ciri kalau fisik kita itu bisa ada serangan ataupun ada energi negatif yang masuk ke badan kita, yang bisa bikin akhirnya badan kita itu menjadi lemah. Nah, seperti itu ya para sedulurku. Nah, tapi kalau kurang enak badan ini memang agak sulit dibedakan dengan medis ataupun non medis, tapi itu salah satu ciri-cirinya ya, ataupun kita harus cari sebab musababnya. Misalnya kita nggak enak badan ini, mungkin faktornya salah satunya kita kelelahan atau lagi banyak pikiran. Tapi kalau memang kita sehat, buger walafiat seharian itu, tapi sore-sorenya kita langsung
ngedrop badannya, itu bisa dicirikan juga, itu bisa ataupun tumburan energi negatif ke badan kita yang akhirnya menjadikan badan kita itu menjadi drop ataupun nggak enak badan. Nah, itu ciri yang kedua ya, buat para sedulurku semua. Mungkin para sedulurku semua juga sudah sering ya merasakan badan tidak enak. Namanya badan tidak enak itu tidak perlu saya jelaskan ya, mungkin para sedulurku lebih tahu. Nah, untuk para sedulur semua, ciri yang ketiga yaitu masuk angin. Nah, masuk angin di sini hampir sama dan mirip dengan masuk angin biasa. Cuma nanti akan ada bedanya masuk angin di sini. Kalau masuk angin biasa itu dikerok atau nggak diberi obat, itu udah pasti sembuh. Nunggu butuh waktu berapa, setengah jam atau 1 jam, ditidurkan itu akan enak. Nah, kalau yang namanya non medis biasanya sudah dikerok, sudah kita kasih obat ataupun sudah diborehin minyak atau apa, itu tetap aja nanti rasa masuk anginnya itu nggak mudah hilang. Nah, itu biasanya salah satu ciri kita lagi kena gangguan energi negatif ataupun kiriman santet, itu baik santet ringan ataupun santet berat ya. Karena itu biasanya seperti itu, karena masuknya jin ataupun pengaruh juga itu masuknya melalui angin. Nah, masuk ke dalam sendi-sendi ataupun pori-pori kita, sampai badan kita sampai nggak enak. Nah, itu ciri-cirinya, salah satu fisiknya itu masuk angin ya, yang ketiga ya. Nah, mungkin para sedulurku semua punya pengalaman di sini, mungkin merasakan apa yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, untuk ciri-ciri yang selanjutnya yaitu di sini nih ya, nih di sini, entah di sini atau di sini itu di bagian punggung itu terasa berat. Nah, rasa beratnya ini bukan kejetit ataupun kita habis ngangkut barang berat atau gimana. Ini posisi normal, tiba-tiba nanti di sini kita kayak berat. Di sini kayak berat. Nah, itu bisa dicirikan kita itu bisa dibilang itu sedang ketempelan ataupun sedang tumburan energi yang memang tidak bagus, akhirnya lari ke sini kayak berat. Nah, itu bisa dicirikan salah satu fisik kita lagi memang ada serangan non medis ya. Nah, itu bisa dicirikan. Jadi bukan kayak salah urat, bukan, tapi memang tiba-tiba itu kayak pundak itu berat aja. Nah, itu dicirikan ya para sedulurku semua. Itu biasanya emang ada efek ataupun kiriman makhluk halus ataupun tumburan energi yang memang tidak stabil di badan kita, akhirnya bisa menimbulkan efek tadi ya, seperti itu. Nah, itu ciri yang keempat ya para sedulurku. Nah, ini ada lagi ciri yang selanjutnya yaitu biasanya sendi-sendi kita ngilu. Tahu kan yang ngilu ya, rasanya ngilu kayak gimana. Nah, biasanya seperti itu, ngilu dan diiringi dengan panas badan kita tiba-tiba demam sampai mengakibatkan kita berhalusinasi, atau kata bahasa lainnya itu ngigo. Kalau kata saya sih ngigo ya, kalau kata bahasa Indonesia kan halusinasi. Nah, itu biasanya ngilu, sendi itu ngilu, tiba-tiba ngilu terus diiringi dengan panas. Nah, itu bisa kemungkinan salah satu ciri kita keserang penyakit non medis. Nanti dicoba aja kalau ngilunya itu apakah memang kita pernah ngilu apa enggak gitu. Maksudnya badan kita ini sehat nih, apalagi kita masih muda gitu, kok tiba-tiba kita ngilu, panas, demam, dengan posisi badan kita tadinya sehat gitu loh. Nah, itu bisa dicirikan itu penyakit non medis ya. Oke, para sedulurku semua, itu mungkin para sedulurku semua juga merasakan ataupun pernah merasakan hal seperti itu ya. Nah, itu biasanya tadi itu ketika ngilu nanti demam mendadak dan timbulnya itu ngigo ataupun halusinasi. Sebenarnya bukan halusinasi, tapi memang itu ada di badan dia itu ada ketempelan, makanya dia nggak kuat, akhirnya ngoceh gitu kan. Nah, itu seperti itu salah satu ciri fisik kita lagi diserang penyakit non medis ataupun santet ataupun gangguan goib. Nah, oke, buat para sedulurku semua, untuk ciri selanjutnya yaitu, nah, di bagian perut itu sering sakit. Di bagian perut itu sering sakit, tapi sakitnya itu
Jadi kayak ditusuk jarum, tapi kayak di usus itu kayak dililit ya, tapi bukan asam lambung. Kalau asam lambung itu kan ketahuan ya, itu dia bisa pindah-pindah juga di perutnya. Itu ciri yang non medis, itu penyakit itu pindah-pindah, nggak satu titik. Nah itulah salah satu ciri ataupun apa reaksi dari penyakit non medis itu seperti itu. Nah itu cirikan aja nanti kalau para sedulurku semua di perutnya misalnya sakit di lambungnya itu nggak berhenti, coba dicek aja dulu ke dokter. Setelah secara medis itu tidak ada, bisa dipastikan itu penyakit non medis ataupun bisa pengaruh dari santet ataupun pengaruh dari orang yang memang tidak senang ke kita. Nah itu bisa dicirikan, tapi usahakan dulu kita berpikir positif. Ketika memang lambung kita lagi sakit atau perut kita sakit, usahakan periksa dulu aja ke dokter, diagnosa penyakitnya apa. Kalau memang tidak bisa didiagnosa ataupun tidak terdiagnosa, disekanya nggak ada penyakit, nah itu bisa dipastikan salah satu ciri atau indikasi kita lagi kena penyakit non medis ataupun kena santet ya. Oke, buat para sedulurku semua, nah ini akan lanjut lagi ke ciri selanjutnya. Nah, ciri selanjutnya yaitu nafsu makan kita itu berkurang. Orang normal itu makan kan ada nafsu ya, mungkin sehari 3 kali. Kalau saya kan sehari 3 kali nih, mungkin teman-teman bisa 4 kali. Nah, itu biasanya berangsur nafsu makan kita itu akan berkurang dengan sendirinya. Nggak tahu kenapa, itu pasti akan nafsu makan kita akan berkurang. Nah seperti itu, karena penyakit non medis ataupun santet itu dibikin tubuh kita ini rusak dari segi apanya, dari penyakitnya, dari makannya. Nah makan kita itu akan lama-lama akan dibuat nafsu makan kita itu akan berkurang. Tanpa disadari para sedulurku akan merasakan seperti itu. Oke, mungkin itu faktor juga ya, faktor ataupun salah satu ciri nafsu makan kita berkurang. Tapi di luar konteks medis ya, kalau teman-teman memang lagi ngurangin ya nggak bisa disamakan ya. Ini ciri-ciri itu nafsu makan otomatis itu akan berkurang dengan sendirinya ataupun tidak nafsu makan. Nah seperti itulah kalau bahasa Indonesianya ya, buat para sedulurku semua. Nah ini untuk ciri selanjutnya yaitu hati kita itu bakal selalu gelisah. Mau dibuat tenang seperti apa, itu akan selalu gelisah. Nah itu biasanya cara kerja goib ataupun jin ataupun setan itu akan selalu membuat kita was-was dan gelisah. Nah itu salah satu cirinya di hati dia atau di hati para sedulurku semua yang terkena itu akan selalu gelisah, nggak bisa tenang. Mau ngambil air wudhu, mau habis sholat, dia akan gelisah aja. Dan gelisahnya itu akan semakin menjadi-jadi, akhirnya pikiran kita jadi ngawur kemana. Nah, itu ciri ini ya, ciri salah satunya itu hati kita biasanya diiringi dengan berdebar, terus hati kita gelisah, nggak tahu, nggak karuan kemana gitu kan. Padahal kita posisi lagi santai, lagi stay gitu, lagi OTW lah ya, pokoknya lagi enak lah, tapi tiba-tiba itu nanti hati akan selalu gelisah. Mau dibuat kayak gimana akan tetap gelisah. Itu bisa dipastikan salah satu gangguan atau ciri fisik orang yang kena gangguan goib ataupun santet ya. Santet ini baik ringan ataupun berat ya. Oke, buat para sedulurku semua. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu tadi kan yang untuk ciri selanjutnya itu biasanya diiringi, kalau memang ini santet ataupun kiriman goibnya ini memang parah gitu ya, biasanya ciri selanjutnya itu akan diiringi dengan mimpi. Nah mimpi kita itu bakal buruk. Nah kalau orang mimpi ini kan bahasanya kembang tidur ya, tapi yang namanya kembang tidur itu hanya sewaktu-waktu, bukan setiap hari. Nah kalau orang yang nyantet ataupun kita kena gangguan goib, itu akan mimpinya benar-benar sama seperti itu, menakutkan aja. Nah seperti itu bisa dikaji para sedulurku semua, itu salah satu ciri juga ya, mimpi. Dan diingat-ingat para sedulurku semua, kalau kita mimpi memang yang kurang
enak, yang kurang memang bukan sekali atau 2 kali, dalam seminggu itu bisa 4 kali atau 5 kali berturut-turut dengan mimpi yang sama, itu bisa dipastikan salah satu ciri kita memang lagi dijaili orang ataupun kita lagi disantet orang ya. Nah, seperti itu mimpi itu sebenarnya bisa menjadi salah satu ciri ya, ciri ataupun faktor, oh ini salah satunya kita lagi tidak baik-baik aja ataupun emang lagi diganggu hal-hal seperti itu. Oke, buat para sedulurku semua, kita lanjut untuk ciri-ciri selanjutnya, yaitu stamina badan kita itu berturun otomatis stamina badan kita itu berturun, ngedrop lah. Yang tadinya kita bisa, ibaratnya contoh gini, yang tadinya kita kuat begadang, tiba-tiba kita nggak kuat begadang. Yang tadinya kita kuat jalan jauh, kita nggak kuat jalan jauh. Fisik kita itu otomatis akan melemah ataupun berkurang ya. Nah, itu bisa salah satu ciri ya, ciri kalau dari fisik kita. Nah, untuk ciri selanjutnya itu biasanya badan kita itu akan gatal-gatal. Biasanya itu tiba-tiba badan kita nggak alergi, sehat walafiat, tahu-tahu gatal. Misalnya kita datang ke suatu tempat, nah rumah ini baru, misalnya kita datang tahu-tahu gatal, padahal kita belum mandi. Kalau mandi kan kita masih ada alasan ya, airnya atau kayak gimana, itu kita masuk itu udah langsung hawa kita itu gatal, badan kita ini sekujur tubuh ini gatal. Nah, itu bisa dicirikan salah satu gangguan gaib ya. Ataupun kalau malam misalnya tempat kita bersih, tempat tidur kita bersih, kita udah mandi, kita posisi tidur bersih, kenapa kok tiba-tiba gatal? Nah, itu salah satu ciri ya, salah satu ciri bahwa kita lagi ada kiriman atau pengaruh gaib yang kurang bagus ataupun energi yang negatif ya di badan kita. Nah, seperti itu ya para sedulurku semua. Nah, ciri-ciri fisik yang bisa saya jelaskan, semoga ini bermanfaat ya. Sebenarnya masih panjang nih ya. Ini akan saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi ke ciri-ciri selanjutnya biar para sedulurku semua paham dan bisa jadi wawasan buat para sedulurku semua ya. Oke, ciri selanjutnya yaitu tiba-tiba jatuh sakit. Nah, kita normal nih, tiba-tiba siang sehat nih, malam habis maghrib tiba-tiba kita langsung ngedrop, jatuh sakit. Nah, itu bisa dicirikan penyakit ataupun yang jatuh sakit yang mendadak itu bisa dicirikan kalau dia tidak ada sebab musababnya, itu bisa dicirikan itu salah satu ciri non medis ataupun pengaruh gaib ataupun serangan santet yang ada di badan kita. Nah, itu ciri-ciri fisiknya ya. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya para sedulurku semua, mungkin ada namanya benjolan. Nah, di sini pada umumnya kalau orang kena santet itu perutnya gede ya. Itu isinya sebenarnya angin. Karena emang jin itu bentuknya angin, masuknya lewat angin ya. Jin itu kan api, tapi dia masuknya itu lewat udara, lewat ini. Jadi dia bisa menimbulkan kayak benjolan di perut. Mungkin benjolan itu nggak harus di perut ya, mungkin bisa di pipi, di mata, di mana. Itu tergantung dari para sedulurku semua. Nanti tergantung fisiknya ya, ataupun tergantung si dukun ini ngerjain si korban ini maunya dibikin seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu salah satu ciri fisiknya. Buat para sedulurku semua, nanti kalau ada benjolan yang memang tidak ada sebab musababnya, misal kalau jatuh mungkin ia memar, kalau kita sehat walafiat tiba-tiba kita ada benjolan, nah itu bisa salah satu ciri fisik kita kalau kita itu lagi diserang ataupun kena pengaruh gaib ataupun energi negatif di badan kita. Nah, oke para sedulurku semua, untuk ciri selanjutnya itu penyakit itu berubah-ubah, nggak bisa dipastikan. Yang saya jelaskan tadi itu penyakit yang nanti di badan kita ataupun di badan sedulurku semua yang memang lagi terkena, yang saya ceritakan tadi itu akan berubah-ubah dan tidak tentu. Nah di sini mungkin
yang saya ceritakan dari awal sampai akhir ini ya, kayaknya mungkin salah satunya para sedulurku semua pernah merasakan ya. Nah, mungkin dari saya saran ataupun motivasi saya gimana para sedulurku biar sehat walafiat ya, biar tidak terganggu dari serangan medis ataupun non medis. Yang pertama itu adalah sumber kesehatan itu adalah dari pikiran dan hati. Nah, pikiran selalu berpikir positif, jangan pernah ada iri dengki kepada orang, jangan mudah marah. Nah, insya Allah nanti badan kita pun akan sehat. Hati kita tulus, sabar, insya Allah itu salah satu cara menghindari dari penyakit medis dan non medis. Insya Allah. Yang penting kita berpikir positif, ceria, bahagia. Udah jangan berpikir yang aneh-aneh lah. Ya, insya Allah itu nanti badan kita akan sehat, bugar, waras ya, buat para sedulurku semua. Mungkin buat para sedulurku semua, dari semua ciri-ciri yang sudah saya sampaikan ataupun ilmu yang tadi saya bagi, pengalaman saya, semoga ini bermanfaat buat para sedulurku semua. Mungkin untuk topik kita kali ini saya cukupkan sekian saja karena waktu juga yang sudah terlalu panjang ya. Semoga video ini ataupun pengalaman dan wawasan saya ini dapat menambah kasanah ataupun ilmu para sedulurku semua. Dan pada akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.